Gunung apa yang harus kita daki, teman? Menurut peta, kita harus melintasi padang gurun ini. Coba kita tanya ibu. Ibu, masih jauhkah perjalanan kita? Kelihatannya masih lama. Terus sebenarnya kita mau kemana? Petunjuknya katanya bersinar nanti. Sudah, ayo kita jalan lagi aja. Ibu, teman, itu ada cahaya. Wah, benar-benar. Ayo kita ke sana. Mari kita lihat. Para hadirin yang terhormat, bersama kami di channel Ibadah Anak Betani Solo. Kali ini, saya akan membawakan sebuah berita yang sangat-sangat penting. Mau tahu ya? Oke, kali ini akan ada ibadah anak yang bertemakan wilderness tanggal 31 Januari 2021 jam 12 siang. Mau tahu selanjutnya? Pantengin terus channel ini. Woi, tunggu apa lagi? Cepetan! Justin, Ya. kita mau kemana? Kita ke suatu tempat yuk pakai portal. Yuk. A few minutes later. Loh, kok kita di sini? Gimana ini? Kayak penjara ya, serem banget nih. Iya. Oh iya, kan adik-adik di rumah kan mau belajar dari penjara. Oke, yaudah kita sapa anak-anak yuk. Yuk. Shalom. Nah, kembali lagi di ibadah anak Betani Solo. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Nah betul tuh, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami anak-anakmu mengucapkan syukur karena masih bisa beribadah online bersama. Kami siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami semua kakak-kakak yang melayani dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita berdoa, kita mau memuji Tuhan. Nah, kalian yang di rumah puji Tuhan dengan semangat ya. Nah, betul itu. Halo, selamat siang. Shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kamu berada. Nah, siang ini Bapak akan ajak kamu untuk memuji Tuhan ya di acara ibadah anak Betani Solo pada siang yang indah ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Buka suaranya meskipun kamu ada di rumah dan tetap memuji dengan sungguh-sungguh agar pujian kita, penyembahan kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dan itu semua juga membuat kita semua menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Ya, kita sekarang akan awali pujian kita dengan menyanyikan pujian Bapa, aku datang padamu. Kita siapkan hati kita untuk memuji dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucapkan
Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas Adik-adik, saatnya kita bergembira, kita akan memuji dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan Allahku besar, karena kita percaya Allah kita sungguh besar, dahsyat, dan luar biasa. Dialah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Ayo Kak, kita semangat yuk. Sambil senam. Siang-siang senam. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita sambil senam ya, memuji Tuhan. Di rumah tetap jaga kesehatan kita, tapi rajin berdoa itu lebih penting. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang mustahil Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagi siapa adik? Bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan pujian kita dengan menyanyi "Sekarang Saya Sudah Bebas", karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, dan kita harus percaya Tuhan adalah Allah di atas Allah. Amin. Mari kita puji Tuhan. Masih ingat? Tetap bergerak, tetap menari sama seperti Raja Daud menari untuk Tuhan. Yuk kita
bebaskan tubuh kita. Kita menari untuk Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya, asik. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Ayo masih tetap semangat. Kita menari untuk Tuhan. Kita sehatkan tubuh kita. Dan saya sudah bebas. Asik. Sekarang saya sudah bebas. Yuhu. Sekarang bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Yeay. Nah, adik-adik, silahkan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita akan pujikan seperti wanita mengurapimu. Mari kita siapkan hati kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
berjumpa lagi di ibadah anak Gereja Betani Solo. Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, ambil sikap yang baik. Tangan dilipat, mata ditutup. Selamat siang Bapa yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang satu orang yang sangat luar biasa dalam cerita kitab, yaitu Paulus, dengan tema ada kuasa di dalam pujian. Nah, siapa itu Paulus? Dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia begitu luar biasa, dia begitu setia kepada Tuhan. Waktu itu Paulus sedang ditimpa suatu isu. Ada seorang perempuan yang tidak suka dengan Paulus, sehingga dia mengabarkan isu yang tidak benar, dan dia memberitakan itu kepada orang yang berpengaruh. Kita bisa lihat ayatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34. Ketika perempuan itu berkata kepada pembesar-pembesar di kota, pembesar-pembesar kota itu menyuruh orang banyak untuk mengoyakkan baju Paulus. Apa itu mengoyak? Bukan hanya dilepas adik-adik, tetapi dilepas secara paksa. Sobek nggak? Pastinya sobek. Selain mengoyak, dia juga didera. Apa itu didera? Dipukul? Bukan, tetapi dipukul dengan menggunakan suatu alat. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat film Tuhan Yesus disalibkan. Iya, seperti itu didera. Sakit tidak? Pastinya sakit. Ada luka? Ada. Ketika bajunya dikoyakkan, kemudian didera, tidak sampai di situ. Lalu pembesar-pembesar itu menyuruh mereka memasukkan ke dalam penjara. Penjaranya nggak yang bagus-bagus amat, tetapi dimasukkan di bagian yang dalam supaya tidak terlihat, ya. Dimasukkan di dalam. Nah, enak nggak? Satu, sudah difitnah, tidak melakukan hal yang dikatakan perempuan itu. Yang kedua, dikoyak bajunya, sobek. Yang ketiga, didera, banyak sekali lukanya. Lalu masih dimasukkan ke dalam penjara. Enak nggak? Kira-kira? Jawabnya, nggak enak. Sama sekali nggak enak. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin seperti itu? Mungkin sakit, nggak enak. Yang jelas saat ini apa adik-adik? Kita nggak boleh keluar rumah kan? Harus di rumah. Yang biasanya sekolah ketemu temennya, bisa bisa main segala macam, sekarang harus di rumah. Itu adalah satu hal yang tidak mengenakan. Paulus ini lebih tidak mengenakan lagi, ya, di penjara. Tapi apa yang Paulus lakukan? Ngedumel? Enggak. Marah sama Tuhan? Tidak. Ada satu rahasia. Kita bisa lihat di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada satu hal yang tidak mengenakan, satu, jangan putus asa, jangan ngomel. Tapi
berdoalah dan memuji Tuhan. Karena ada satu kuasa yang luar biasa di atas segala pujian. Tuhan Allah kita bertahta, puji-pujian kita. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu Paulus memuji Tuhan luar biasa. Sama seperti adik-adik tadi ya, memuji Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Paulus waktu di penjara itu bukan di penjara terus bisa jalan ke sini. Enggak, kakinya diikat, ya, kuat-kuat, diikat, gak bisa gerak. Tapi Paulus tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika tengah malam mereka berdoa, tahanan yang lain dengar dong pasti. Kira-kira mereka ikut apa enggak ya? Mungkin mereka ikut juga memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah satu hal yang sangat luar biasa. Apa juga? Ada yang tahu? Iya, ada gempa bumi yang luar biasa. Kalau adik-adik pernah mengalami gempa bumi, mungkin goyang begini ya, goyang. Tapi itu gempanya lebih lagi. Bukan hanya meja yang goyang-goyang, mungkin lampu yang goyang-goyang. Tidak adik-adik, tetapi sendi-sendi penjara ikut bergeser. Nah, dan juga yang pengikat kakinya Paulus, di situ Paulus tidak sendiri, tetapi dengan Silas ya, pengikat kakinya lepas, ya, bebas. Kemudian pintu penjara semua terbuka. Jadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan puji-pujian yang luar biasa, semua jalan akan terbuka. Ya, pintu penjara terbuka adik-adik. Wah, pintu penjara terbuka, tentu bisa keluar dong. Bisa lari, bisa. Mungkin langsung, ayo semuanya keluar. Tidak, Paulus tidak segera keluar. Tetapi apa yang terjadi? Kepala penjara yang menjaga Paulus terbangun. Tadi tidur, terbangun. Melihat pintu penjara yang terbuka, kagetlah dia. Waduh, aku pasti akan dimarahi nih. Aku pasti akan dihukum karena tahananku lari semua. Lalu kepala penjara itu mengambil pedangnya, menghunus pedangnya. Apa yang akan dia lakukan? Dia mau bunuh diri. Tetapi sebelum kepala penjara itu melakukan bunuh diri, Paulus tahu dan dia berkata, dia mengatakan bahwa kami semua masih ada di sini. Nah, gak usah takut, kami semua masih ada di sini. Lalu datanglah kepala penjara itu bawa apa itu namanya? Kalau sekarang oncor adik-adik yang suka lewat di desa itu pakai bulu ada apinya. Dia datang dan tersungkur kepada Paulus. Apa yang harus kami lakukan? Lalu Paulus berkata, bertobatlah, ya, disuruh bertobat, kemudian bersandarlah pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang melakukan semua ini. Nah, di balik pujian Paulus ada kuasa, ada yang menggoncangkan sehingga rantainya putus, sehingga pintu penjara terbuka. Lalu kepala penjara yang mau bunuh diri tadi diajak untuk bertobat. Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Apakah dihukum lebih lagi Paulus? Tidak. Kepala penjara membawanya pulang, dibalut lukanya, dibersihkan, dirawat. Nah, kalau tadi didera, setelah ada satu kejadian yang luar biasa, dirawat lukanya. Pastinya setelah dirawat dibeli dong baju yang bagus, diganti ya. Masa setelah dirawat ya tetap aja lah pakai baju begitu, enggak mungkin. Diganti bajunya yang bagus. Terus apa? Kepala penjara laporan juga kepada pembesar-pembesarnya. Bagaimana ini? Paulus ini ya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Lalu disuruhlah Paulus untuk pergi dengan selamat. Tetapi sebelum pergi, kepala penjara bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, ketika kita mengalami masalah, jangan
tetaplah mengandalkan Tuhan dengan berdoa dan memuji Tuhan. Karena ada kuasa yang luar biasa di atas segala pujian. Dan hanya Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Yang kedua, setelah kita memperoleh kebebasan, memperoleh pembelaan Tuhan, jangan sombong, gue gitu loh. Nggak boleh adik-adik, kita harus memberitakan, kenapa saya bisa memperoleh pembelaan? Karena saya memuji Tuhan. Engkau ikutlah aku, Tuhanku baik. Itu ya. Yang pertama, tetap berdoa dan memuji Tuhan. Yang kedua, beritakan kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, di sini akan kita ambil kesimpulan bahwa ada kuasa di atas pujian. Ingat adik-adik, ada kuasa di atas pujian. Nah, adik-adik, yuk mulai hari ini kita akan senantiasa memuji Tuhan di dalam kondisi yang susah, mungkin sedih, sakit, dan sukacita, kita tetap memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita coba memuji Tuhan. Mari adik-adik, tangan dilipat. Kita pujikan Tuhan, atau boleh tangannya diangkat. Mungkin kalian bisa berkata haleluya, haleluya. Nyanyikan haleluya 8 kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Biarlah Tuhan, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, mau berkomitmen, kami akan memuji Engkau di atas segala perkara yang terjadi atas hidup kami. Di dalam senang, di dalam susah, di dalam keadaan yang terjepit pun, kami hanya mengandalkan Engkau. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan mulai belajar Tuhan untuk memuji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bahwa di dalam segala kesukaran hidup kami hanya akan mengandalkan Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami anak-anak-Mu berkomitmen, kami akan senantiasa memuji memuliakan Engkau, sehingga itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Aktivitas hari ini membuat mujarah dari kertas asturo. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas asturo warna coklat, garis, stik es krim, gunting, spidol, lem. Cara membuatnya adalah kertas asturo dipotong 20 x 35 cm. Kemudian stik es krim diwarnai dengan spidol warna hitam, bolak-balik. Dan jadi seperti ini. Gambar ini didapat dari link aktivitas ibadah anak Betani Solo online. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalian udah mendengarkan firman Tuhan dan menonton video tutorial aktivitas hari ini kan? Nah, jangan lupa kalian buat aktivitas hari ini semenarik mungkin. Jangan lupa untuk upload di mana, Pak? Untuk aktivitas, kalian bisa upload di Instagram kalian masing-masing dan tag ibadah anak _Betani Solo. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para volunteer yang sudah membantu pelaksanaan ibadah online Betani Solo hari ini. Nah, jangan lupa setiap minggu kita akan ada ibadah seperti ini lagi. Jadi kalian pastinya saksikan ibadah setiap hari Minggu ya, setiap jam 12 siang. Hanya di channel ibadah anak Betani Solo. Jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe. see you dan God bless you. Bye. Bye.